sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Handayani W Belajar. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian selalu sehat walafiat. Kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu masa kemerdekaan. Hari ini kita akan mengulas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Sultan Syahrir dan beberapa pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru datang dari Dalat, Vietnam. Bersama Muhammad Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1945. Mereka beralasan bahwa meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24.00 menjelang 16 Agustus 1945. Rapat itu dihadiri oleh Sukarni, Khairul Saleh, Dr. Muwardi, Sudanko Singgih, dan Dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, pada 16 Agustus 1945 pukul 04.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta pimpinan Sudanko Subeno. Niat para pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta tidak terlaksana. Kedua tokoh golongan tua tersebut masih mempunyai wibawa yang cukup besar. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang penyerahan Jepang kepada sekutu. Selain itu, kemerdekaan tetap harus dimusyawarahkan dulu dalam sidang PPKI. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang bersama sekretaris pribadinya Sudiro pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan yang meyakinkan tersebut, Sudanko Subeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta. Demikianlah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yang disebabkan oleh perbedaan pendapat kaum tua dan kaum muda tentang kapan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang kalian tahu kan bagaimana terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dan apa penyebabnya. Sampai di sini ya pembelajaran kita tentang Rengas Dengklok. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.